saudaraku semua, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia. Mohon maaf lahir dan batin, sekali lagi masih dalam momentum Syawal. Dan kali ini Enar ingin sekali mengucapkan selamat HUT, hari ulang tahun, hari lahir untuk kota Semarang, kota saya tercinta ke-476, 2 Mei 1547 ya, kelihatannya ya 476 di tahun 2023 ini. Semarang semakin jaya, semakin luar biasa, semakin maju. Kalau kita cerita Semarang, banyak yang ikonik dari kota Semarang. Kalau saya semua pasti udah tahu kan tentang Tawang Sewu, terus tentang makanan khas kota Semarang, ada lumpia. Kemudian kita kenal sih ada roti ganjel rel, kemudian ada iwak manyung. Saya boleh promokan nggak ini? Kalau saya semua jalan-jalan ke kota Semarang, ada manyung, sebut merek nggak apa-apa ya, ada manyung Bufat. Kalau Bufat saya bisa jajan di Bufat, apa endorse di Berat Asa? Enggak ya, jadi kita tetap bayar untuk melariskan UMKM, untuk tetap mensupport saudara kita yang memang usahanya di bidang kulineran. Kemudian apa ya Semarang? Kalau Wingko Babat, nah ini debatable karena ada yang mengatakan bahwa sejarahnya adalah dari daerah Babat di Jawa Timur. Cuman memang sekarang sudah menjadi ikon juga untuk kota Semarang. Nah, ngomong tentang lumpia atau lumpia nih. Kita nggak mau bicara sejarahnya karena juga itu makanan yang khasnya juga dari Cina dulu historisnya, karena kan di Semarang itu etniknya banyak, multicultural, banyak. Saudara-saudara dari Semarang itu ada yang pribumi, saya maksudnya mengatakan pribumi bukan di sini Sara ya, tetapi maksudnya asli orang Semarangan, orang-orang Jawa. Kemudian ada juga orang-orang yang dulu adalah pedagang dari Cina yang kemudian hijrah, jadi ke Semarang sini, menetap di sini, kemudian menjadi etnis Tionghoa yang kemudian menjadi warga kota Semarang juga. Dan juga ada orang-orang dari daerah Gujarat itu India atau Persia ya. Jadi dulu itu banyak yang berdomisili di Pekojan. Nah, sekitar tahun 2021 Enar juga sempat waktu bulan puasa itu sholat di masjid Pekojan itu untuk mengulik tentang historisnya. Enar cerita dengan takmirnya itu bahwa memang beliau waktu itu banyak anak keturunan dari Gujarat, India atau Persia yang kemudian tinggal di Pekojan, tapi sekarang memang sudah sangat sedikit karena menyebar di seluruh kota Semarang. Kemudian kalau kita cerita Semarang lagi, itu kita pasti tidak semua juga mendengar tentang Raden Saleh, kan seorang seorang pelukis juga, seorang bukan seniman ya, sastrawan ya. Jadi beliau kemudian dikenang dan diabadikan juga sebagai salah satu tempat ada TBRS, Taman Budaya Raden Saleh, itu karena mengambil nama beliau yang merupakan salah satu ikon juga di kota Semarang. Kita mengenal kiprahnya beliau hingga kemudian diabadikan menjadi salah satu tempat yang identik dengan kebudayaan di daerah Sriwijaya, kota Semarang. Kemudian di Semarang itu jadi kita jangan kenal jeleknya ya. Kalau jeleknya sih setiap musim penghujan atau kadang setiap wayah-wayah tertentu itu ada banjir. Dan kalau kita mau bicara banjir itu biasanya macam-macam kebetulan nih. Jadi Enar itu waktu 10-an tahun yang lalu tuh nulis skripsi itu tentang banjir. Jadi banjir itu ada banjir lokal, ada banjir kiriman, jadi ada banjir yang disebabkan karena air hujan ataupun banjir yang daerah atas, karena Semarang itu memang tipologinya itu kontur daerah-daerahnya itu ada Semarang atas, ada Semarang bawah. Jadi ada Semarang yang atas tuh ada daerah kecamatan yang saya sebut ada Gunung Pati yang khas sama duriannya. Jadi tidak semua yang di luar kota Semarang kan, misalnya nanti pengen ke Semarang, pengen merasakan durian, nah itu ke daerah Gunung Pati. Kemudian
Kalau atas itu juga ada Banyumane, kemudian ya banyak sih kalau mau disebut semua karena kecamatannya di Semarang itu ada, mohon maaf nih kalau salah, 16 16 ada 16. Kalau belum nambah ini 177 kelurahan. Nah, kok benar apal banget sih sama kota Semarang ya? Karena secara enak lahir di salah satu daerah di kota Semarang, di Mangkang. Mangkang itu kecamatan Tugu. Jadi Mangkang itu suatu daerah perbatasan antara kota Semarang, suburban nih, sama daerah Kendal. Jadi kalau dari pasar Mangkang kemudian ke sana sedikit, ke sana itu kemana? Ke sana itu berarti ke barat ya, ke barat itu sekitar 300-an meter kita akan ketemu sama perbatasan yang ke sana itu udah ke sana lagi. Ke barat itu ketemunya daerah Kalibungu. Kalibungu itu daerah pertama atau kecamatan pertama kita memasuki arah barat di wilayahnya Kabupaten Kendal. Nah, Semarang lagi. Jadi di Semarang itu juga ada Taman Marga Satwa Semarang atau yang disebut dengan Semarang Zoo. Jadi sebetulnya itu Bonbin, karena Bonbin itu kebun binatang. Jadi dulu itu wilayahnya ada di Tinjomoyo, daerah Semarang, daerah atas lah ya, daerah apa namanya sih itu kecamatannya itu apa ya? Jamur atau apa sih, pokoknya maaf ya Kak Keliru. Jadi Semarang atas karena kan luas banget, enak di wilayah barat di Mangkang. Semenjak beberapa tahun yang lalu, udah 10 tahunan kurang lebih, itu pindah ke Mangkang, dan sekitar 2-3 tahun yang lalu memang sudah digagas adanya Semarang Zoo. Bahkan mungkin saya semua kalau yang mengikuti Instagramnya Pemkot Semarang ataupun Instagramnya Ibu Wali Kota, Ibu Tia, maaf Ibu Ita, Ibu Ita Gularati Rahayu atau Ibu Ita itu juga pernah posting kerjasama dengan aktor Raffi Ahmad. Jadi semoga harapannya dengan adanya Semarang juga ke depan itu TMS atau Taman Marga Satwa Semarang atau Bonbin Mangkang yang kita kenal selama ini bisa lebih maju. Kenapa? Karena gini, itu cerita lagi ya, sekitar 4-5 tahun yang lalu sebelum digagas Semarang Zoo itu masih dengan konsep yang lama, TMS atau Bonbin Mangkang itu sendiri itu pertama itu pernah macanya lepas, jadi pernah itu menggegerkan, dieksekusi sekitar 2 jam itu kemudian ketangkep. Tapi kan itu bahaya banget. Kenapa? Ya namanya macan, mau sekecil-kecilnya juga macan, segede-gedenya kucing akan beda. Kalau sekecil-kecilnya macan ya bahaya kalau misalnya sampai keluar ke area perkampungan. Kan di sekitar Bonbin Mangkang kan juga udah ada kampung kan, ada kampung yang dekat yaitu Wonosari. Kan bahaya banget kalau misalnya dia loncat atau gimana gitu kan, bahaya banget. Tapi alhamdulillah ketangkep. Nah, sisi lain itu Enar juga karena deket kan, Enar rumahnya Mangkang sama Bonbin deket, itu pernah juga, mohon maaf nih ya, harimaunya itu kurus gitu, kayak saya kurus. Jadi mungkin kurang diperhatikan. Jadi ketika nanti akan jadi Semarang Zoo yang sekarang udah Semarang Zoo, maksudnya ketika sudah dipromosikan, udah benar-benar manajemennya dibenahi, itu bisa lebih bagus lah gitu. Jadi diperhatikan urusan satuannya. Terus apa lagi ya, banjir udah, kuliner udah, tempat-tempat wisata tadi udah, yang ikonik ada Lawang Sewu. Kemudian sekarang juga yang bagus di pemerintah Kota Semarang kemudian membuat satu museum ya, museum baru di daerah Kota Lama, di daerah Bubakan gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu alternatif dari semua yang mengunjungi Kota Semarang. Kemudian kawasan Kota Lama itu sudah jauh lebih baik daripada beberapa tahun silam. Kenapa? Enak hafal banget karena kalau kita cerita Kota Semarang itu pas saya sekarang 34 tahun, jadi sudah cukup mengerti perjalanan Kota Semarang karena lahirnya di Kota Semarang. Jadi waktu dari masa ke masa, siapa kemudian kepala daerahnya atau wali kotanya, Enar kan hafal. Kemudian bagaimana dulunya pembangunannya pada waktu itu gitu. Ketika kemudian waktu itu masih ada yang namanya misalnya apa ya, perumahan yang sengaja bukan perumahan apa sih, orang yang rumah-rumah yang di bawah kolong jembatan masih, tapi alhamdulillah sekarang sudah
jauh lebih bagus. Bahkan ada rumah rusunawa, rumah susun sedikit sewa yang mau dipersiapkan untuk warga Kota Semarang yang kurang mampu, sehingga bisa membayar mungkin konsepnya kurang tahu secara detail, tapi pasti itu diperuntukkan untuk subsidi untuk setidaknya semua yang barangkali kurang secara ekonomi bisa tetap tinggal di hunian mungkin dengan sewa yang lebih murah. Kemudian banyak sekali ya kalau bicara Semarang itu, karena Enar juga asli warga sini, lahir di sini, besar di sini, jadi tanpa buka Wikipedia pun jadi masih hafal gitu lah, karena cerita-cerita dari orang tua, dari almarhum bapak, dari almarhum bunda, kemudian melihat perjalanan dari turun mungkin saya sekitar udah mulai mudeng ya, kelas 6 SD, 8, 9, 10 tahun hingga ke sini 34 tahun, bagaimana perjalanan Kota Semarang ini hafal banget gitu, hafal banget. Apalagi misalnya kalau harus menceritakan tentang Tugu, Tugu, makasih pemerintah, berarti khususnya pemerintah pusat yang kemudian telah membangunkan Kali Beringin. Kali Beringin itu dulu terkenal banget kali yang selalu banjir setiap musim hujan. Kenapa? Karena memang tempatnya itu ada di daerah yang hilir ya. Jadi ketika limpahan air dari daerah Semarang atas menuju ke Laut Jawa, ke pantai Mangkang, ke pantai daerah Semarang bawah itu memang menuju ke daerah barat itu memang menuju Kali Beringin. Jadi memang selalu banjir gitu, setiap ada banjir kiriman. Alhamdulillah ini sudah dibikin dibangun ulang, kemudian juga dibikin mirip kanal, meskipun belum sempurna seperti kanal bener, tetapi sudah dilebarkan sehingga bisa memuat air yang lebih banyak, harapannya seperti itu. Dan sudah diresmikan juga. Kemudian menuju pembangunan selanjutnya, yaitu masih dalam tahapan nyaris ya, kepembebasan lahan, masih dalam proses seperti yang terbaca itu di Kali Plumbon, itu yang lebih barat lagi, yang dekat sama Kali Bungu. Jadi yang Kali Beringin itu Mangkang, Kali Plumbon itu Mangkang Kulon. Jadi banyak sih. Sama terakhir mungkin Enar mau menyampaikan perihal kalau Semarang ziarah, wisata ziarah, karena ini kita hari ulang tahun Semarang ke-476. Barangkali yang bisa wisata religi diziarahi adalah makom Ki Ageng Pandanaran I yang ada di Mugas Semarang. Jadi Mugas itu daerah sebelum Simpang 5, jadi sebelum Simpang 5, kelurahan tersendiri, di tepatnya di daerah Mugas Dalam ya, itu ada makomnya Mbah Ki Ageng Pandanaran I, selaku dulu adalah kalau tidak keliru adalah wali kota pertama ya di Kota Semarang, atau yang babat alas yang memaksa. Dan biasanya selain Ki Ageng Pandanaran I, ada juga Ki Ageng Pandanaran II, namun tidak dimakamkan di Semarang, melainkan di daerah Jawa Tengah yang lain gitu. Jadi yang masih ada di Semarang adalah makam dari Mbah Ki Ageng Pandanaran I yang ada di Mugas. Dan kalau bicara lagi tentang yang Mahurangso, kita tahu Mbah Soleh Darat. Jadi kalau saya semua mungkin pernah mendengar gurunya dari Diajeng atau R.A. Kartini, di Kanjeng Ayu Kartini, itu adalah Mbah Soleh Darat, dan beliau adalah juga yang babat alas yang memaksa Kota Semarang tercinta ini. Kalau makomnya ada di Berkota. Ternyata pemerintah Kota Semarang juga sudah aware dengan melakukan membenahi sehingga makam itu akan lebih layak ketika dikunjungi tidak semua yang akan berwisata religi atau berziarah ke sana. Ya, itu kurang lebih tentang Kota Semarang, karena Enar asli dari Semarang sehingga hafal sekali, meskipun belum sepenuhnya menyeluruh tentang bagaimana Semarang itu. Kita akan discuss kapan-kapan bagaimana pembangunan Kota Semarang, kemudian bagaimana apa yang dibutuhkan Kota Semarang ke depan selain penanganan terkait banjir. Kita bisa next, karena sangat menarik ketika kita asli daripada warga setempat memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya dari hal-hal terkecil. Mungkin pesan dari Enar untuk sekalian adalah satu, buanglah sampah pada
tempatnya, karena ini juga PR untuk masyarakat daerah. Ikutnya apa ya berarti ya? Jadi ada jalan alternatif dari Pasar Mangkang ke arah Kedung Panik, ke arah Palir, itu ada hutan kota. Jadi sebenarnya hutan itu masuk kepada wilayahnya KPH-nya Kendal, tapi melintasi bawahnya itu tol. Jadi itu ikutnya apa ya? Ya ikutnya ngalian akses mau ke arah Wonorejo. Jadi ya beberapa daerah lah, maksudnya saya nggak bisa sebut satu-satu. Di situ yang masuk Wonosari, kemudian hutannya kan luas banget, dan mau temu tol juga yang tol terkenal yaitu apa itu pintu tol apa? Kali Kangkung. Itu rumah teman-teman saya dari SMP Negeri 28 Semarang. Jadi di situ mohon maaf, itu kesadaran masyarakat masih sangat kurang, karena Lebaran kemarin mereka malah mengirimkan sampahnya ke hutan, ke kanan kiri. Terus kalau kemudian ditanya apakah sampah plastik itu akan hilang sendiri, itu nggak mungkin. Jadi kalau Mas Dere itu memang nggak bisa untuk menimbunnya, ya minimal dihantarlah ke tempat pembuangan akhir, ke TPA banyak di Semarang, ada TPA Jati Barat, atau mungkin tempat sampah yang besar ada di Pasar Mangkang, juga ada yang dari dinas terkait di dinas kebersihan ya Kota Semarang, atau dinas persampahan Kota Semarang, atau apalah namanya. Saya pikir bisa, kita harus benahi lah kalau kita membuang sampah itu saja yang mau bertanggung jawab siapa. Jadi sangat disayangkan Kota Semarang yang sudah sangat maju ini, tetapi ketika tidak diimbangi dengan perilaku masyarakatnya yang juga bisa ikut memajukan Kota Semarang. Ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Tidak ya. Jadi kami sangat support anak muda untuk kemajuan Kota Semarang. Sukses selalu untuk panjenengan maupun untuk pemerintah Kota Semarang. Karena Ena sendiri juga turut aktif dalam pembangunan di Kota Semarang ataupun Jawa Tengah, pada khususnya atau pada umumnya sebagai tim ahli di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan karena saya asli Kota Semarang, saya sangat aware dan memprioritaskan bahwa pembangunan apapun ataupun regulasi bisnya Jawa Tengah ada di kotanya, yaitu di Kota Semarang. Harapannya Kota Semarang semakin baik lagi ke depan. Terima kasih saya semua, like, dan juga subscribe channel Enara Asa. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.